Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad berselawat? Banyak balon lepas. Saya tengok mata jamaah udah ke sana semua. Maka saya tarik dengan selawat. Saya khawatir kalau saya ceramah jamaah ini ke sana, dipoto sama wartawan dari belakang, besok pagi keluar berita, balon terbang Ustaz Somad tak dipedulikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan untuk menerima sholat. Maka amal yang pertama ditanya nanti di akhirat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amal pertama yang dihisab, yang dihitung, yang dikira pada hari kiamat nanti adalah Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hidayahnya supaya sholat ya Allah. Kenapa dibuat acara kita ini di tanah lapang? Karena ada beberapa suami yang belum bisa masuk ke masjid karena trauma ketakutan. Beberapa kawannya ke masjid maghrib menjelang isya meninggal. Takut dia, maka dibuatlah tabligh akbar di tanah lapang. Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz. Loh, ibu sehat, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, minta doa apa? Suami saya belum sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa mau nikah sama dia? Saya pun dulu tak sholat juga Pak Ustaz. Jodoh kita adalah cerminan kita. Adik-adikku yang perempuan, kalau kalian mau dapat suami yang sholat, maka mesti juga kalian jangan tinggalkan sholat. Apa makna jodoh kita, cerminan kita? Tengoklah muka kita di cermin. Nah, kalau kita senyum, cermin tuh ikut enggak? Ikut senyum kan? Senyum dia. Kalau kita marah, apa? Mengamuk juga. Tak mungkin kita mengamuk dia senyum kan? Balik ke rumah nanti coba. Adik-adik yang punya handphone, balik ke rumah nanti hidupkan handphone. Assalamualaikum guys. Kita adalah cerminan jodoh kita. Jodoh kita adalah cerminan bagaimana kita. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat jodoh yang sholat insyaallah. Mengadulah jamaah, suami saya tak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu punya suami tak sholat? Rasanya macam tidur sama babiutan Pak Ustadz. Bagaimana caranya biar suami saya ini sholat Pak Ustadz? Rekam ini, kirimkan nanti ke suaminya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Haji nanti, umrah nanti, sedekah nanti, sholat yang akan ditanya di hadapan Allah. Idza sholahat sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, yang lain ikut benar insyaallah. Amin. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah semuanya. Hai suami-suami yang belum sholat, sholat. Siapa yang Ustaz tunjuk? Ini kamera nih. Ini kan nanti akan dikirim ke suami-suami. Ada nama grupnya, grupnya suami-suami yang belum sholat. Mudah-mudahan istri yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Suaminya udah pakai sarung, pakai baju koko. Abang mau kemana bang? Abang mau ke masjid. Kirim salam ya bang. Bagaimana mungkin anak kita mau sholat kalau bapak ibunya tidak sholat? Betul? Anak-anak ini tak bisa main suruh pergi sholat, pergi sholat, pergi sholat, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa.
Nggak bisa. Anak kita ini mesti kita bawa, kita teteng, kita tarik dia ke masjid. Nih adik-adik ini dibawa pengajian kemari, ibunya membawa, ayahnya membawa. Tak bisa main suruh aja. Pergi baca Quran, pergi wirid Yasin, pergi tahlil, pergi pengajian. Ada Ustaz Somad, pergi ke sana. Nggak bisa. Ini anak-anak yang hadir ini dibawa semua oleh orang tua. Orang tua yang membawa anaknya ini, insya Allah anak-anaknya ini anak-anak yang soleh dan solehah. Dipakaikan peci, dipakaikan topi putih, dimandikan bersih, dipakaikan bedak. Saya dulu kalau mau pergi kemana-mana, almarhumah mak saya itu pagi bedak kasih air. Ada gambar saya di rumah pakai bedak. Saya tanya, mak aku kenapa kasih bedak? Karena kalau tak aku kasih bedak, dibilang orang kau belum mandi, muka kau hitam. Apa yang dimuliakan Allah, biarlah hitam, yang penting sholat. Daripada putih tak sholat, tetap juga masuk neraka, betul? Tak usah pentingkan warna kulit kita. Bule-bule yang putih-putih datang dari Amerika, Eropa ke Pulau Bali, berjemur di tepi pantai, itu ingin supaya apa? Supaya hitam. Bayar tiket pesawat, bayar visa, tinggal di hotel ke Bali, berjemur supaya hitam. Kita udah apa dipentingkan? Ini banyak ibu-ibu nih risau saya kok nggak glowing. Sampai satu hari minum jus bengkoang 3 blender. Akhirnya diminum sebulan, muka putih, tangan hitam. Jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Tak usah risau dengan wajah, tak usah risau dengan bentuk rupa, tapi risaulah kalau meninggalkan sholat. Kalau anak tak sholat, itu yang dirisaukan. Bagaimana biar supaya suami saya ini sholat, Pak Ustaz? Jangan pulang dari sini lalu panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru, masuk neraka kau suami setan. Jangan, tak boleh. Maka doakan dia di tengah malam, bangun tahajud. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku supaya sholat. Bukakan pintu hati suamiku sholat. Bukakan pintu suami sholat. Ya Allah, kalau tidak juga bukakan pintu liang lahat. Ya Allah, terbangun dia. Apa kau bilang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok pagi pas mau buat teh manis, nyanyikan dia. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, apa gunanya? Nanti kalau kau mati bang, aku dapat lagi yang sembahyang. Kau dimakan cacing tanah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setelah itu suaminya dibukakan Allah pintu hidayah, insya Allah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka melakukan perbuatan salah karena tak tahu. Tak tahu dikasih tahu, sudah tahu. Yang paling payah ini menghadapi orang tak mau. Pengajian tak mau tahu, maulid Nabi tak mau tahu, Isra Mi'raj tak mau tahu, berjalan di atas dunia seakan-akan hidup kekal abadi, dianggapnya tak ada malaikat maut. Semuanya akan mati. Orang kaya, orang miskin, lebih cepat. Orang ganteng, yang tak ganteng, setengah mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah menyampaikan tausiah lebih kurang 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kok Ustaz tahu sudah menyampaikan 1 jam? Karena sudah ada yang jongkok. Tak apa-apa, tak apa-apa, istirahat. Saya tidak pernah menegur jamaah, tak pernah saya berkata kasar kepada jamaah, tak pernah saya menyinggung jamaah. Seumur-umur saya ceramah, pernah nampak saya marah-marah? Tak pernah. Tak pernah saya marah. Itu jamaah kenapa ada bersender di dinding? Itu jamaah kenapa ada bersender di tiang? Kenapa mengantuk? Tak pernah saya marah-marah. Jadi kalau jamaahnya pulang, saya tetap juga ceramah.
Asal hiduplah kameranya. Orang mau datang ke pengajian di hari zaman edan, ada orang yang mabuk dangdut, ada orang yang mabuk drama Korea, ada orang yang mabuk sinetron Turki dan India. Sekarang dia mau datang ke pengajian di tengah berlumpur, halaman basah kena hujan. Itu sesuatu yang hebat. Inilah orang yang dirindukan Rasulullah SAW. Aku melihat telaga, kata Nabi. Telaga itu kolam air. Yang melihat itu Nabi, sahabat tak melihat karena memandang dengan pandangan basirah batin. Aku melihat telaga, nanti ada orang minum di sana. Kata sahabat Nabi, kami ikut ya Rasulullah. Yang minum itu ikhwani. Kami kah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Aku rindu kepada mereka. Mereka ikhwani, saudaraku. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku tapi belum pernah melihat aku. Pernah Bapak Ibu menengok Nabi? Nabi palsu aja nengoknya di TV. Hah? Kalau saya di situ, saya membelakangi Pak polisi. Orang ini berpistol tembak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, aku rindu kepada mereka. Mereka beriman kepada aku, percaya kepada aku, padahal matanya belum pernah menengok aku. Mudah-mudahan kitalah yang dirindukan Rasulullah. Sayang Bapak Ibu kepada Rasulullah, cinta Bapak Ibu kepada Rasulullah. Buktinya mana Besti? Kalau cinta pasti ada buktinya, betul? Macam cinta ibu kepada bapak, ditanya sama bapak, cinta kau sama aku? Nyawa aku berikan bang. Jangankan surat tanah, jangankan STNK BPKB, jangankan surat kelapa, jangankan akte notaris, nyawa aku berikan. Tapi kalau kau macam-macam bang, betul bu? Hati-hati kalian pak. Padahal maksud saya cuma mancing aja tadi. Rupanya mereka serius. Datang pula cemas saya. Ibu ini semua baik semua. Yang melembutkan hati mereka ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? Ajarkan anak kita surat-surat pendek supaya nanti dia bisa jadi imam sholat untuk istri dan anaknya. Setuju? Sholat tuh begini nak. Cemana sholat tuh mak? Tangannya naik ke atas sampai gini mak. Nah itu senam pagi nak. Tangannya sampai ke daun telinga. Kalau berdaun jangan tinggi. Saya sedang ceramah di masjid. Pas sedang ceramah di masjid, kultum menjelang zuhur, majulah bapak-bapak di depan saya. Mengangkat ini sampai ke daun telinga. Allah. Tapi ada yang mengatakan sampai ke bahu Pak Ustadz. Ada riwayat satu lagi sampai bahu. Tapi saya mengikut mazhab Syafi'i sampai ke daun telinga. Karena kalau saya pakai yang sampai bahu tak sampai ke telinga. Tapi kalau saya sampai yang ke telinga kena bah. Paham? Ini jam-jam genting ini. Sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Kenapa takbirnya panjang mak? Takbirnya panjang karena niat itu di dalam takbir. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat jadi makmum adaan. Di mana dipasang yang 4 ini? Dalam usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat adaan jadi makmum. 4 ini dipasang dalam takbir. Allahu Akbar. Kenapa imam kami takbirnya pendek? Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Orang yang takbirnya pendek niatnya sebelum takbir.
Orang yang takbirnya panjang berniatnya di dalam. Ibu bapak kalau sholat dalam takbir apa sebelum takbir? Sebelum. Kalau mazhab Syafi'i di dalam takbir. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali sebelum takbir. Saya di dalam takbir. Orang lain saya tak tahu. Asal jangan sesudah takbir. Habis mencuci, habis nyetrika, habis masakkan teh, buat teh manis, pulang ke rumah, nengok handphone, update status, langsung sholat. Allahu Akbar. Bertanya-tanya dalam hati, ini supaya apa? Zuhur apa? Zuhur aja lah. Nah bisa. Itulah mengapa sebelum zuhur sholat itu dipasang dulu niat. Astaghfirullahalazim. Supaya jangan diganggu setan baca An-Nas. Pulang seberabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gosok gigi dulu. Karena kalau tidak nanti bau sambal belacan pingsan kawan sebelah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Besar rumahmu, besar mobilmu, besar hutangmu, besar masalahmu, besar jabatanmu, besar namamu. Tidak, yang besar Allah. Allahu akbar. Orang kalau sudah sholat kecil semuanya. Engkau dipuji, engkau dimuliakan, engkau disebut ustaz, engkau disebut profesor. Yang dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau mulia, aku kotor. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kuhadapi ini bukan pejabat, yang kuhadapi ini bukan orang, yang kuhadapi ini siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Apa pula muslimin? Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak syirik, aku tidak mempersekutukan engkau, aku tak menyembah pokok kayu, aku tak menyembah batu, aku tak menyembah hantu, aku hanya menyembah la ilaha. Serahkan empat pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ajarkan iftitah ini benar kepada anak, insya Allah benar hidupnya, insya Allah, amin. Jadi iftitah itu dibaca, Bu, dibaca Pak. Allahu Akbar kabir. Ini banyak orang iftitah tak membaca Allahu Akbar. Dibaca, yang sampai tak dibaca direnungkan dalam pikiran supaya khusyuk, pakai nafas. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah. Wajah. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya membaca atau diam? Membaca. Dari mana kita tahu? Dari sahabat Nabi. Siapa namanya? Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyatihi, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena lisannya bergoyang. Ini banyak sekarang orang sholat diam. Membaca Al-Fatihah dengan benar. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak salah pada ra, tak bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kepedasan habis makan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya tebal. Alhamdulillahi rabbil a-nya tajam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kalau ajarkan Al-Fatihah ke anak, bapak kalau mengajarkan Al-Fatihah ke anak, dibaca anak subuh berapa kali? 6. Loh, kok 6 Pak Ustadz? Tahiyatul masjid 2, qobliyah subuh 2, sholat subuh 2. Jangan tinggalkan qobliyah subuh. Kalau terlambat bangunnya Pak Ustadz, bangunnya jam 5.30, tetap qobliyah subuh. Kalau jam 8 Pak Ustadz, mana bangun jam 8? Langsung duha. Masya Allah anak saya nih Pak Ustadz, dulu tak sembahyang, tapi setelah mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad sekarang rajin sholat. Cuma ada yang mengganjal di pikiran saya Pak Ustadz. Apa itu Bu? Anak saya ini kalau sholat duha pakai kunut Pak Ustadz. Itu bukan duha Bu, itu subuh kesiangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang belum sholat tetap istiqomah melaksanakan sholat insya Allah. Iftitah Fatihah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Sangka ayat apa tadi? Rupanya inna a'tayna kal kautsar. Boleh ayatnya inna a'tayna kal kautsar? Boleh, asal jangan saking sangat-sangat pendek. Janganlah mentang-mentang tarawih pendek betul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Apa? Walaupun secara fikih sah, tapi tentu menurut mazhab Syafi'i lebih afdal menyelesaikan satu surat yang pendek. Begitu kata Imam An-Nawawi. Dan jangan sungsang. Jangan rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua apa lagi habis sudah. Jangan sungsang berbalik dia. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Mudah-mudahan nanti malam suami yang belum membangunkan istrinya sholat tahajud, nanti malam dibangunkannya ibu. Diambilnya air, bersihkannya. Kalau baru nikah, bangun sayang, wake up my honey. Tapi kalau udah anak 3, bangun. Jadilah laki orang pulang, suami orang pulang sakau, suami orang buat maksiat, dosa selingkuh, tapi suami ibu masih mau membangunkan malam. Alhamdulillah. Usolli sunnatan tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, tahajud itu berbunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Ini edisi silent ya. Rupanya abang nih baru belajar sholat. Alhamdulillah. Latihan sholat, jangan langsung sholat subuh. Memang 2 rakaat, tapi berat kunutnya guys. Latihan sholat yang tak berbunyi dulu. Zuhur, asar, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmumat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir mantap. Fatihah nanti dulu. Allahu Akbar. Mantap. Sakikan groginya. Allahu Akbar. Kata bini di belakang, sami Allah bang. Batal sholat. Gara-gara dia membilang bang itu batal sholat. Tak boleh. Kalau mau meluruskan suami, subhanallah. Begitu cara meluruskannya. Subhanallah kalau makmumnya laki-laki. Tapi kalau makmumnya perempuan, tak boleh dia bersuara, ditepuknya tangan. Begitu kalau meluruskan. Makmum saya Pak Ustadz banyak menepuk tangan. Kalau banyak itu bukan meluruskan, nyamuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelajaran yang pertama, jangan galau susah hati waktu susah, berarti setelah itu Allah akan mengangkat derajat. Pelajaran yang kedua, kalau sedang susah maka banyak-banyak sholat, maka banyak-banyak sholawat. Dua-duanya, maka banyak-banyak sodakoh, maka banyak-banyak somat. Dengarkan tausiah Ustaz Somad banyak-banyak. Betul? Yang ketiga, waktu Isra Mi'raj Nabi menengok ada orang memanen, panen tumbuh, panen tumbuh. Itu padi kalau dipanen berapa bulan lagi baru tumbuh? Tengok padinya, padi apa? Ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Kalau sawit dipanen berapa minggu lagi baru tumbuh? Seminggu paling tidak. Kalau kelapa dipanen berapa lama lagi baru tumbuh? Tanyalah yang punya pokok kelapa. Ini lain, dipanen tumbuh, dipanen tumbuh. Nabi bertanya ke Jibril alaihissalam, apa ini Jibril? Kenapa dipanen tumbuh, dipanen tumbuh? Inilah orang yang bersodakoh, tak putus sodakohnya. Alhamdulillah, 600.000 orang pesantren santri di Indonesia. Berapa tadi saya belum? 600.000 orang. Penduduk Mempawah ini berapa Pak Wabub? Hah? Penduduk Mempawah 307.000. Santri di Indonesia yang dikasih makan gratis 600.000 orang. Duitnya dari mana? Dikumpulkan dari rumah ke rumah, 1.000 rupiah sehari. Siapa yang punya program? Yang punya program orang Kalimantan Barat dari Pontianak. Bapak Ibu bangga apa tidak? Bandung mengumpulkan beras 150 ton, Jogja 100 ton, guru mengaji 750 orang, penggali kubur dikasih beras, dikasih santunan. Siapa yang mampu mengumpulkan? Bukan orang Jakarta, bukan orang Surabaya, orang Kalimantan Barat dari Pontianak. Bajunya Paskas Pasukan Amal Soleh. Nama programnya wakaf infak beras. Nama masjidnya di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan. Bapak Ibu sudah sampai ke sana? Saya jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, mau sampai ke Kapal Munzalan. Tiba-tiba orang segedong, 2 gedong, 4 gedong, berapa gedong? Orang segedong belum sampai. Nanti bawa kawan-kawan, tengok bagaimana orang di Kapal Munzalan begitu bisa mengumpulkan. Mudah-mudahan Ustadz Luqmanul Hakim beserta sahabat-sahabat di Kapal Munzalan disehatkan Allah Ta'ala. Kalau Abdul Somad mati, tak ada orang yang kelaparan. Betul? Betul pula kan orangnya, ya Allah. Tapi kalau sampai ustadz-ustadz kita ini sakit, na'udzubillah, 600.000 orang anak santri di pesantren yang mengharapkan uluran beras dari mereka. Sebulan hanya diminta sehari 1.000 rupiah. 1.000 sehari, santri seluruh Indonesia bisa terkendali. Berapa sehari? 1.000. Berarti sebulan berapa? 25.000 karena tanggal merah. Berat 1.000 itu ringan, tapi 1.000 ini menyelamatkan para santri dari kelaparan. Ya Allah, mudah-mudahan yang bersodakoh jadi istiqomah insya Allah. Itulah yang dapat disampaikan Ustadz Abdul Somad pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucu kita soleh dan solehah, mati husnul khatimah bersama Rasulullah di surga Jannatul Firdaus.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.